yang kami hormati. Kepolisian Daerah Bali mengungkap ratusan kasus kejahatan jalanan dalam pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2026 yang digelar di wilayah hukum Polda Bali. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Bali Daniel Aditya Jaya dalam rilis yang berlangsung di lobi Ditreskrimum Polda Bali Selasa 24 Februari 2026. Kapolda Bali menjelaskan pengungkapan kasus dilakukan dalam periode sekitar 1 bulan 12 hari yang mencakup pelaksanaan Operasi Sikat Agung 2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh jajaran kepolisian. Menurutnya operasi ini dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif di wilayah Bali. Ia juga menyebutkan hasil pengungkapan kasus selama operasi tersebut cukup tinggi. Dalam rilis tersebut dijelaskan kasus pencurian dengan pemberatan curat yang berhasil diungkap sebanyak 74 kasus. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 6 unit mobil, 15 sepeda motor, 36 telepon genggam, 5 laptop, uang tunai Rp19.942.000, 6 tabung gas LPG, 42 perhiasan, serta berbagai barang elektronik dan alat yang digunakan pelaku seperti linggis dan obeng. Sementara itu kasus pencurian dengan kekerasan curas tercatat sebanyak 12 kasus dengan barang bukti 3 telepon genggam, 5 sepeda motor, dan 4 perhiasan. Adapun kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor menjadi yang paling dominan, yakni 80 kasus. Polisi menyita 77 sepeda motor, 8 telepon genggam, 3 kunci T yang digunakan sebagai alat kejahatan, 1 kunci sepeda motor, 8 STNK, serta uang tunai Rp3.600.000. Secara keseluruhan sebanyak 181 tersangka berhasil diamankan. Rinciannya 77 tersangka kasus curat, 15 tersangka curas, dan 89 tersangka curanmor. Dari jumlah tersebut, 162 tersangka merupakan laki-laki, 6 perempuan, serta 13 orang masih di bawah umur. Saat ini 168 tersangka telah ditahan. Kapolda Bali juga menyampaikan sebagian barang bukti akan dikembalikan kepada korban yang telah melapor. Pada kesempatan tersebut tercatat 10 korban yang barangnya siap diserahkan kembali termasuk beberapa peralatan milik sekolah. Semuanya saat ini tersangka sedang ditahan sebanyak 168 orang. Ya. Kemudian ini nanti barang bukti yang ditemukan dan disampaikan kepada masyarakat apabila merasa barangnya kehilangan silakan nanti berhubungan dengan Polda Bali. Di sini sudah terdata semua, dan sementara yang terdata hari yang akan diserah terimakan hari ini ada yang sudah melapor sebanyak untuk 10 korban. Ya. Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian karena menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus tersebut melibatkan satu kelompok pelaku yang kini telah diamankan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali IGD Adi Mulya Warman menjelaskan kasus curanmor di Bali mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Ia menambahkan dari hasil pengungkapan juga ditemukan beberapa pelaku yang merupakan residivis serta jaringan dari luar daerah. Bahkan dalam salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, ketiga pelaku diketahui merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan sekitar 1 bulan sebelumnya. Pengungkapan perkara-perkara pada saat kesempatan ini memang ada beberapa jaringan dari luar serta juga ada spontanitas. Ini terbukti pada saat kita melakukan pengungkapan perkara percobaan curas yang menyebabkan korban yang meninggal dunia. Itu adalah ketiga-tiganya semuanya residivis, kurang lebih baru 1 bulan yang lalu keluar dari LP. Kemudian setelah kita dalami dan kembangkan, di tempat kos-kosannya dia juga tertangkap lagi atau orang pelaku jaringannya dia. Kebetulan di sana juga ada barang bukti 2 buah motor. Itu pada saat masa operasi sikat ini. Kemudian untuk jaringan-jaringan yang lain, persentase langsung terjadinya curat yaitu hanya ditemukan 3 buah kunci letter T, sehingga sebagian besar sebenarnya adalah banyaknya lalainya kunci nyantol di kendaraan. Sementara itu, Karo Ops Polda Bali Sulistiono menyebutkan pihaknya telah memetakan titik-titik rawan kriminalitas melalui aplikasi pemantauan yang dimiliki kepolisian.
Menurutnya, beberapa wilayah yang menjadi perhatian diantaranya kawasan Denpasar seperti wilayah Polsek Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Selatan, serta kawasan Kuta. Di lokasi tersebut, kepolisian telah meningkatkan patroli dan penggelaran personel, terutama pada malam hari. Upaya penggelaran personil, baik itu kegiatan preemptif maupun preventif. Jadi di masing-masing, khususnya di Polresta Denpasar, itu ada beberapa lokasi yang sudah kita identifikasi, sudah kita tentukan untuk lokasi patroli kita di titik-titik rawan tadi. Jadi ada di Polsek Dentim, Denbar, Densel, kemudian termasuk Putsel dan Kuta. Ini yang sudah kita identifikasi. Dalam kesempatan itu, Kapolda Bali juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan guna mencegah tindak kejahatan. Menyampaikan himbauan kepada masyarakat, yang pertama agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Ya. Jangan lengah atau abai, lupa dengan meninggalkan kunci sepeda motor saat parkir, terutama pada saat yang rentan, apakah malam hari, sepi, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila sedang memarkir kendaraan agar diparkir di tempat yang betul-betul aman. Dalam hal ini ada pengawasan maupun pantauan CCTV, atau mungkin kita menggunakan fungsi ekstra sebagai pengaman atau kunci ganda. Dan yang ketiga, kami menyampaikan kepada masyarakat apabila melihat, mendengar, atau mengalami tindak kejahatan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian, baik secara langsung di kantor-kantor polisi terdekat ataupun melalui layanan 110. Kabar Bali Hits mengabarkan.